Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel. Jangan lupa like, subscribe, and share materi-materi terbaru. Baik anak-anakku, kita akan lanjutkan materi induksi matematika ketidaksamaan. Ya, ini adalah subbab terakhir materi induksi matematika wajib kelas 11. Namun langkah-langkahnya tidak jauh beda dengan video-video sebelumnya. Di sini perbedaannya. Langkah pertama, jadi buktikan untuk n bilangan terkecil. Kalau video sebelumnya ya n sama dengan 1 ya. Kemudian langkah kedua sama, buktikan benar untuk n sama dengan k. Kemudian langkah ketiga, dibuktikan benar untuk n sama dengan k ya. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami di sini adalah sifat transitif. Jadi kalau A, lihat di layar anak, A lebih besar dari B, lebih besar dari C, itu sama dengan A lebih besar dari C. Ya, A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, itu sama dengan A lebih kecil dari C. Artinya bagaimana? Akan satu lebih kecil dari 2, dia lebih kecil dari 3. Berarti bisa tulis A1 lebih kecil dari 3 ya. Itu sifat transitif. Kemudian sifat yang kedua, A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka perlu ditulis A kali C kecil dari B kali C. Jadi ruas kiri kalikan C, ruas kanannya juga kalikan C gitu. Dan kalau A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka A kali C dan B dari B kali C di ruas kiri maupun ruas kanan kalikan ya. Kemudian yang ketiga, A lebih kecil dari B, maka A tambah C, ruas kiri tambahkan C, kalau ruas kanan tambahkan ya. Kemudian A lebih besar dari B, maka A tambah C, ruas kiri juga tambahkan C, ruas kanan ya. Ini bakal positif. Kemudian ini kita coba latihan, ada beberapa soal, kalian coba kerjakan. Nanti saya coba kita kerjakan bersama-sama soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Untuk nomor selanjutnya kalian coba sendiri, latihan mandiri baik di rumah maupun di sekolah. Baik anak-anak, kita lihat soal nomor 1. Buktikan bahwa n lebih kecil dari 2 pangkat n untuk semua bilangan asli n. Jadi sesuai langkah pertama tadi, kita cari n terkecilnya ya. N terkecil untuk bilangan asli berarti bisa dimulai dari berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Kita mulai dari langkah yang pertama anak-anak, berarti n-nya kita ganti dengan 1. Ini langkah pertama, berarti kita ganti saja ini n-nya dengan 1 ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Berarti n kita tulis lagi lebih kecil dari 2 pangkat n, n-nya kita ganti dengan 1. Berarti berapa anak-anak? 1 lebih kecil dari 2 pangkat 1. Berarti 1 lebih kecil dari 2 pangkat 1 berapa anak-anak? 2. Berarti 1 lebih kecil dari 2, berarti terbukti benar. Itu langkah pertama. Mudah ya anak-anak, tidak jauh beda di video-video sebelumnya. Nah sekarang yang kedua, n-nya kita ganti dengan apa anak-anak? N-nya kita ganti dengan k. Ganti saja, substitusi ruas kiri maupun ruas kanan dengan k. Berarti kita tulis n lebih kecil dari 2 pangkat n, n-nya kita ganti dengan k. Berarti k lebih kecil dari 2 pangkat k. Terbukti benar. Kita asumsikan benar ini ya, seperti biasanya. Kemudian langkah ketiga, n-nya ganti dengan apa anak-anak? K plus 1 ya. N-nya kita ganti dengan K plus 1. Kita tulis n lebih kecil dari 2 pangkat n, baik ruas kiri maupun ruas kanan kita ganti dengan K plus 1. Berarti jadi K plus 1 kemudian 2
2 pangkat n-nya ganti k plus 1. Kemudian kita tulis lagi, sederhanakan k plus 1 lebih kecil dari, ya anak-anak, ya bilangan berpangkat, sifat bilangan berpangkat, ya berarti jadi apa anak-anak? 2 pangkat k kali, ya 2, boleh kan kita tulis seperti ini ya, penjumlahan, ya ini juga berpangkat 1 ya, jadi 2 pangkat k kali 2 pangkat 1, boleh kan, sifat perpangkatan. Kemudian anak-anak, k plus 1 ya lebih kecil dari, ini bisa kita tulis seperti ini ya, 2 kali 2 pangkat k, boleh kan, atau dibalik posisinya. Kemudian k plus 1 lebih kecil dari, nah ini kalau 2p berarti bisa kita tulis dengan apa, p plus p kan ya, berarti atau 2 pangkat k kali 2 tambah 2 pangkat k. Nah seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana Pak? Kita uji hipotesis yang kedua tadi ya, kita uji hipotesis yang kedua untuk memperoleh kebenaran di apa, n sama dengan k plus 1. Kita tulis di sini anak-anak, berarti jadi k lebih kecil dari 2 pangkat k ya, k plus 1 lebih kecil dari, ya kenapa tambah 1? Nah supaya membentuk ini tadi, untuk menguji untuk n sama dengan k plus 1 anak-anak, kita tambahkan 1. Kalau ruas kiri tambah 1 berarti ruas kanan juga tambah 1, berarti jadi 2 pangkat k tambah 1. Sesuai tadi sifat transitif anak-anak, kalau a lebih kecil dari b, jadi kalau ruas kiri tambah c, yang ruas kanan juga tambah c ya, seperti itu anak-anak. Kemudian ya sekarang kita sederhanakan, berarti k plus 1 ya lebih kecil dari 2 pangkat k tambah 1. Nah kemudian menggunakan sifat transitif untuk ini membuktikan sifat yang ketiga tadi. Nah ini bentuk sebelah kirinya sudah sama, tinggal yang kanan, berarti lebih kecil dari 2 pangkat k tambah 2 pangkat k. Nah, seperti ini. Ini sifat transitif kalau ini a ya, kemudian a lebih kecil dari b, kemudian lebih kecil dari c, maka kesimpulannya apa? Sifat transitif berarti a lebih kecil dari c. Apa buktinya Pak? Tinggal kita ganti aja k-nya dengan angka n terkecil tadi, n-nya kita ganti, k-nya dengan ganti 1. Berarti 2 pangkat 1 berapa anak-anak? 2 ya, tambah 1 3 ya. Kemudian tulis 3 ini ya. Kemudian lebih kecil dari 2 pangkat 1, 2 tambah 2 pangkat 1, 2 tambah 2 4. Berarti terbukti 3 lebih kecil dari 4 ya. Berarti sama, bisa kita tulis dengan a lebih kecil dari c ya, sehingga anak-anak k plus 1 ya lebih kecil dari 2 pangkat k ya, ditambah 2 pangkat k, ini a lebih kecil dari c ya, sifat tadi sifat transitif ini dengan ini kan, sehingga jadi apa anak-anak, k plus 1 lebih kecil dari, atau ini bisa ditulis dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat k ya, atau k plus 1 kecil dari 2 pangkat k tambah 1, sifat perpangkatan ya, perkalian jadi penjumlahan dengan bilangan pokok yang sama. Nah ini terbukti oke, sudah ya anak-anak. Baik, kita lihat soal yang kedua anak-anak. Buktikan bahwa 3n lebih kecil dari 2 pangkat n untuk n lebih besar sama dengan 4. Tidak jauh beda dengan langkah pertama tadi. Kita ganti n terkecilnya. N terkecilnya berarti di sini adalah 4 ya. Berarti n-nya langkah pertama kita ganti n-nya dengan 4 ya. Berarti apa anak-anak? N-nya ganti dengan 4 baik ruas kiri maupun ruas kanan. Berarti kita tulis 3n lebih kecil dari 2 pangkat n. Berarti 3 kali 4
lebih kecil dari 2 pangkat 4. 3 kali 4 berapa anak-anak? 12 ya. Kemudian 2 pangkat 4 adalah 16. Berarti 12 lebih kecil dari 16. Terbukti benar ya. Langkah pertama. Baik, langkah kedua bagaimana Pak? Ya kita ganti aja. N-nya kita ganti dengan K ya. Berarti N-nya kita ganti dengan K, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Berarti kita tulis 3N lebih kecil dari 2 pangkat N. Berarti anak-anak N-nya kita ganti dengan K. Berarti 3K, 3 kali K, 3K berarti lebih kecil dari 2 pangkat K. Kita asumsikan ini benar. Baik, langkah ketiga sama, tidak jauh beda. N-nya ganti dengan K plus 1 ya. Jadi kita tulis 3N lebih kecil dari 2 pangkat N. Sama, N-nya kita ganti dengan K plus 1. Berarti 3 kurung K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1 ya. Kemudian kita kalikan ke dalam anak-anak. Berarti 3 kali K adalah 3K, 3 kali 1 adalah 3 ya, lebih kecil dari, kita ubah ini sifat perpangkatan, berarti boleh kita tulis ya 2 pangkat K kali 2 pangkat 1, boleh kan ya. Kemudian 3K turun, sederhanakan, 3K tambah 3 lebih kecil dari, boleh kita tulis 2 kali 2 pangkat K kan, dibalik boleh seperti ini. Kemudian terakhir 3K tambah 3 lebih kecil dari, ini menganggap ini 2, ini P ya, 2P itu boleh ditulis P tambah P kan, berarti boleh ditulis 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Nah seperti tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya kita uji anak-anak. Hipotesis yang kedua ini tadi kita asumsikan benar ya, untuk menguji pertidaksamaan yang ketiga ini, menguji yang ini ya. Supaya terbukti benar, berarti kita tulis tadi apa ya, 3K ya, berarti 3K lebih kecil dari 2 pangkat K. Nah kita lihat di sini ruas kirinya tambah 3 kan, yang ini 3K, supaya sama berarti ruas kiri ditambahkan 3, berarti 3K tambah 3, ruas kanan juga pangkat K ya, 2 pangkat K tambah 3 juga. Sifat tadi anak-anak A tambah C lebih kecil dari B tambah C. Jadi kalau ruas kiri tambah C berarti ruas kanan juga tambah C ya anak-anak. Sehingga kita sederhanakan, berarti jadi apa anak-anak ya, 3 seperti tadi. Kalau 3K tambah 3 kan boleh ditulis seperti ini, berarti 3 kembali ke awal tadi, 3K tambah 1 ya lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 3. Nah supaya ruas kanan sama dengan ini, sesuai dengan sifat transitif, kalau apa A lebih kecil dari B lebih kecil dari C, berarti sifat transitifnya A lebih kecil dari C ya. Nah sehingga ruas kanan ditambahkan dengan ya 2 pangkat K tambah 2 pangkat K, supaya terbukti nanti sama ya. Nah ini sesuai dengan sifat transitif, ini A nya, ini B nya, ini C nya ya. Apa buktinya bahwa A lebih kecil dari B lebih kecil dari C? Ganti saja N nya dengan 4 ya, K nya diganti dengan 4. Yang terkecil tadi 2 pangkat 4 tadi berapa anak-anak? 16 tambah 3 19 ya. 2 pangkat 4 16 tambah 2 pangkat 4 16. 16 tambah 16 32. 19 lebih kecil dari 32, terbukti kan? Nah sehingga sifat transitif tadi terbukti. Berarti 3 ya, K plus 1 lebih kecil dari ini C, A lebih kecil dari C. 2 pangkat K tambah 2 pangkat K ya. Kemudian 3K plus 1 lebih kecil dari, boleh kita tulis 2 pangkat 1 kali 2 pangkat K. 3
faktor K ya. K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K tambah 1. Terbukti benar ya. Nah, untuk menguji pertidaksamaan